adunya mandorotin akhirat. Ya. Dunia itu sawahan akhirat. Ning donya bingungke wong kok. Nggih. Apa maneh engko ning Akhirat. Akhirate lah ya ngono. Tambah kebingungan. Nah, maka disyariatkan. Kalau disyariatkan Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Ditorekohkan jiwaku sama menjiwai dengan jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad. Caraku hakikat saya juga bersama dengan caranya Kanjeng Nabi Muhammad. Ma'rifatku saya ya terukur dengan ma'rifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi itu ma'rifat dulu, baru hakikat, baru torekoh, baru syariat. Mula awaludin ma'rifatullah, awalnya agama orang yang sudah kenal dengan Gusti Allah. Artinya apa? Langkah-langkah Kanjeng Nabi mulai awal itu jadi yang wujudnya agama. Oke, ini ada pertanyaan dari akunnya @amindemak. Assalamualaikum Romo Yai. Kulo Amin saking Demak. Romo maaf nggih, kula badhe tangklet pripun carane zikir Allah teng ati niki enten sing tangklet niku Mbah. Secara zikir Allah teng ati. Ayo secara sing carane sing tepat ya kudu melalui torekoh. Nggih. Karena torekoh itu memang pembekasan tentang hati. Nggih. Tapi karena zikir sendiri ada yang zikir sir, ada yang zikir sir bisir dan sebagainya. Maka ya boleh-boleh saja zikir di hati gimana ya, tarik nafas Allah dipukulkan pada lubuk hati yang dalam, Allah. Nah, tapi kalau ingin tepat ya harus melalui yang namanya guru khusus, guru mursyid, yang namanya torekoh. Yaitu keterangan itu ya boleh saja dilakukan siapapun. Zikir hati, tapi kan ya itu nggak ada penanggung jawab juga karena semua zikir itu ada makomnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Jadi kalau yang pas itu lewatnya biat, Mbak. Ya melalui biat. Oke. Ada penanggung jawab. Oke, jadi secara kalau mau pasnya, jadi untuk mau pasnya ya lewat biat itu tadi, datang ke mursyid untuk minta di biat tentang zikir Allah di hati. Kalau hanya disampaikan lewat gini saja kan sama juga kita membaca buku kan. Ini hanya secara umum. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Selviana Safa. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, saya sama suami selalu berantem. Kalau suami fokus tentang syariat, sedangkan saya lebih fokus belajar hakikat. Bagaimana cara agar saya bisa mengingatkan suami saya? Karena saya tidak mungkin ngajari suami saya. Karena suami saya lulusan pesantren, sedangkan saya hanya seorang mu'alaf yang baru belajar tentang hakikatnya kehidupan. Ini bicara tentang apa? Tentang Muhammad kelihatannya, Mbah. Ya. Maka dari itu kan ya sudah kita bakas yang lalu-lalu ya, yang dulu-dulu sudah kita bakas, bahkan Nur Muhammad apa Muhammad. Nah Muhammad orang ya Kanjeng Nabi itu ya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Menjabat menjadi Rasulullah, karena Rasul itu banyak, Rasul-Rasul Allah yang diwujudkan pada syariat. Nabi Nuh ya Rasul, Nabi Musa, Isa, Abu semua Nabi Rasul, 25 itu Rasul. Punya kedudukan Rasul semua. Tapi kalau kata Muhammad Rasulullah bukan dengan arti Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah itu nurun Muhammad. Sedangkan Kanjeng Nabi Adam sendiri bersaksi adanya Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Tapi sewaktu itu ya gak kata Muhammad. Kata Muhammad arti bahasa Arab. Kalau mau bahasa Yunani apa Koreani apa bahasa Romawi kan.
kitab diturunkan 4 tempat itu juga bahasanya masing-masing beda. Nah, kalau bahasa kita Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad, satu-satunya orang tuh punya Nur Muhammad. Setiap orang Setiap orang punya Nur Muhammad. Nur Muhammad Rasulullah. Siapa? Ya ruh ilafi kita. Nah, maka kalau Nabi Muhammad diterang Kanjeng Nabi, itu juga mendapat baju Rasulullah. Jadi utusan Gusti Allah yang sifatnya fisik, sifatnya syariat. Jadi tumrap ajaran toreko tentang ati, ya tentang syariatnya kita ya bersyariat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Yang menemukan ilmu Islam. Nah, itu juga Kanjeng Nabi. Yang menemukan ilmu-ilmu hak dan hakiki di dalam Al-Quran, itu juga Kanjeng Nabi karena dituntun oleh jiwanya yang namanya Nur Muhammad. Nah, masalah kita pembahasan antara fikih, syariat, dan toreko memang penangkapan orang waktu itu, zaman itu, sekarang pun mungkin saja kadang-kadang kalau tidak memahami sengali toreko tabrakan dengan sengali fikih, ahli fikih tabrakan ahli toreko, karena antara bahasa simbolis dengan bahasa letterlik, antara bahasa yang namanya apa simbolik dan bahasa letterlik ini dicerna dengan kata mentah lah. Letterlik semua. Maka kalau bahasa simbolik Muhammad Rasulullah sebelum ada jagat saisine ini sudah ada Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad itu kan, kalau Muhammad tuh yang terpuji, kalau Hamid itu terpuji lah gitu. Terpuji. Nah, kalau Muhammad sudah bersandangkan pada manusia yang terpuji, nah, maka antaranya ahli hakikat, dia penerima hakikat, antara ahli fikih tabrakan, itu berarti sing ahli fikih tidak menyadari, bahkan dia itu tidak mengkaji adanya ilmu hakikat. Toreko dan hakikat. Nah, maka ilmu fikih tanpa dikasih ilmu hakikat itu nanti akhirnya jadi apa ya? Angkuh, keras, sombong. Neng ilmu hakikat tanpa diberi ilmu fikih itu kadang-kadang menjadikan orang itu zindik, pembangkang. Nah, selayaknya ya ini yang mbak-mbak ini ya menyadari, suamiku ini adalah kuat fikihnya, ajaran dasar sekolah USD. Sedangkan saya bodon-bodon. Saya tentang hakikat itu sudah melalui torekoh, jadi sudah SMA lah ajarannya begini. Jadi, harusnya memahami. Karena fikih itu jembar ilmune, tapi kadang pandangannya. Jadi kadang-kadang cahaya terang itu menutupi cahaya suci. Karena yang ilmu hakikat itu pembakasannya tentang cahaya suci. Tapi sedangkan ilmu fikih itu adalah cahaya terang, tentang ilmu. Biasanya cahaya terang nutupi cahaya suci, merasa punya ilmu, merasa aku ngaji, aku pinter, pandangannya luas. Padahal ya di situ akhirnya menjadikan sombong. Kalau tidak memahami tentang sifat maka sekarang ilmu kudu mazikri, dizikiri. Kalau nggak dizikiri merasa pinter itu sendiri, merasa hebat sendiri karena aku mondok suwe. Tapi zikir kudu dima ilmu, zikir kudu diilmoni. Karena supaya tahu tempat dan letaknya zikir yang namanya makom. Bisa nempatkan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @safari. Assalamualaikum Romo Yai. Waalaikumsalam. Kulo pengen derek toreko jenengan. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau tanya, di tempat saya juga ada torekoh. Tapi kulo dereng yakin amargi wonten persaratane beleh ayam. Atine mengke dianu, terus waktu wiridan la ilaha illallah menika kados tiang kesurupan ngoten.
Terus kula nyuwun penjelasane kalih Rama Yai ngoten niku pripun? Kadang-kadang satu pandangan, salah satu torekoh itu kan ada zikirnya tempatnya untuk memasukkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kayak kesurupan karena zikir latifah, atau kadang zikir daim. Daim itu memakomkan zikirnya sama dengan mendaibkan zikirnya. Lebih cepat, lebih hebat. Kadang-kadang latifah itu apabila diamalkan dengan lesan nggak bisa, tapi kalau diamalkan dengan batin itu lebih cepat, lebih hebat. Maka zikir latifah itu kadang-kadang kan latifatul qalbi, zikir la ilaha illallah, tapi dengan cepat satu napas itu 100 zikir la ilaha illallah. Dengan tasbih tempat satu latifah 300. 300 tasbih. 300 tasbih itu satu napas satu tasbih. Berarti 100, 3 napas 300 zikir la ilaha illallah. Itu dilatifkan, dilembutkan, didaimkan. Misalnya la ilaha illallah dipukulkan pada hati. Itu kalau diucapkan lesan tidak bisa, tapi diucapkan dengan perasaan itu sangat bisa gitu. Untuk mengicau akal fikir. Untuk mengicau fikir akal supaya fikir tidak diberi pandangan, disempitkanlah supaya bagaimana kita menginjen fokus pada satu muraqabah, mengintai satu dari dalam satu titik bagaimana lah. Maka dengan zikir yang cepat itu tadi, seolah-olah kalau dipandang kasat mata seperti orang tapi kalau boleh ayam boleh wong dilawah ki apa-apa, tapi nak katanya hatinya jiwanya untuk anu nggak ada. Karena zikir yang namanya torekoh itu adalah Quran 30 juz diringkas. Diringkas supaya kita mampu seandainya kita ini mencari obat herbal di hutan. Itu kalau Quran 30 juz kan suruh mencari, kon golek dhewe, gak tahu resepnya. Nah, namanya zikir itu resep yang sudah dikemas dengan dokternya, ya mursyidnya, atau gurunya pertama mesti mampu nih. Bagi orang-orang kita yang doib. Maka ya boleh saja mau berikut torekoh monggo, tapi semua torekoh itu antaranya frekuensinya, kedalamannya, jerulan ceteke itu tergantung sang mursyidnya. Penafsiran tentang ayat-ayat Qur'annya tergantung kedalaman sang mursyidnya. Nopo, jadi setiap mursyid itu punya syarat masing-masing. Punya syarat masing-masing. Lah maka di sini beratnya seorang mursyid atau seorang guru kadang-kadang mencari kesempatan dalam kesempitan. Nafsu kopiah inilah yang susah kadang-kadang syaratnya. Kalau saya syaratnya harus maharnya 5 juta. Harus pakai kain segeblok, merek Garuda, sak gunungnya di klambi untuk piro wae. Bawa kambing satu-satu. Kambing satu-satu untuk nyembelih ayam. Itu kan tinggal. Nah, maka saya katakan jero ceteke frekuensinya tergantung seorang mursyidnya atau gurunya. Mulus atau enggak lah, mula akan mencari guru atau mursyid itu syaratnya dia harus tahu sifat Rasul. Yaitu tadi ngakuit 50 diambil 9. Masuk ke wilayah sifat Rasul. Itu 9, yang satu sifat jais, yang 8 ini masuknya sifat 4 mokalnya, yang 4 adalah wajibnya. Sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib Rasul itu adalah sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik dalam arti adalah benar, dipandang dari segi kacamata apa saja, hukum mana saja, apa saja, agama saja, dia punya sifat benar. Tapi benar dan salah itu tetap kadang-kadang benar tergantung di mana. Kanjeng Nabi sendiri banyak salahnya kok. Bagi Abu Jahal loh, bagi Abu Lahab loh. Tapi bagi yang beriman, walaupun bentuk keyakinan agama apa saja, melihat itu kebenaran. Benar. Amanah bisa dipercaya. Ngomongnya iya, tidak.
amanah. Jadi tabligh dia menyampaikan apa ya, risalah menyampaikan ayat-ayat suci itu tidak dikurangi, tidak ditambahi, yaitu tidak diembel-embel dengan pamrih. Mulus lahir wa batinu, ikhlas lahir batin, tidak untung dan rugi, tidak mencari untung dan rugi. Untuk pribadi maksudnya, untuk pribadinya. Keuntungannya ya kalau bisa kita bentuk akidah akhlak yang mulia kepada orang lain. Jadi amin. Kayak Sang Senopati Ngalego, Kanjeng Senopati ya, Penemban Senopati ya. Itu kan dia selalu binesu topo broto, selalu topo broto. Jadi nulodo laku utama tumraping tanah Jawa. Jadi lelono teki-teki pengen bentuk ngatur membentuk akidah akhlak sing mulia, bentuk agama apa saja. Beri pemantapan agama, keyakinan, torekoh, alian apa saja diberi pemantapan, tidak pernah dia itu ngerusak keyakinan orang lain. Secara tidak langsung semua agama itu tujuannya membentuk akidah akhlak yang mulia. Iya, membentuk akidah akhlak yang mulia. Nah, maka pamrih itu tidak ada. Pamrih apa? Membentuk akidah akhlak mulia pada umat. Yang keempat adalah patonah. Dalam arti patonah itu cerdik. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Cerdik. Jadi kalau mencari mursyid itu syaratnya 4. Syaratnya 4 itu. Jadi mursyid itu memang sidik, amanah, tabligh, patonah. Kurang salah satu, larilah yang jauh. Karena nafsu kopiah itu nafsu yang terselubungi oleh agama. Kelihatannya ngono ya kayak pimpinan agama, ngejok agama, kita mencari proposal, mencari bantuan. Kalau nggak proposal ya ini jamaah saya sekian ribu. Terus sekarang saya menciptakan saiki syaratnya nake biat kudune nganggone ngene mas kawin anu dan segala macam. Ya memang mas kawinnya kalau di sini ya wani melarat, wani mati, wani sin. Nah, kalau nggak wani melarat, mati sin, nggak jadi kita jadi orang Islam. Karena Islam penuh dengan perjuangan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh dengan yang namanya biaya dan pengorbanan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @safari Lampung. Assalamualaikum Romo Yai. Waalaikumsalam. Badhe tanglet. Teng mriki wonten torekoh Naksabandiah. Tapi syariat niku mboten dipentingke. Terose salat ngoten niku mboten wajib, poso mboten wajib. Sanjange ngoten niku namung sanepan. Wektu kula tangleti pun salat nopo dereng, sanjange sampun. Padahal dhahire niku dereng salat, tapi sanjange sampun salat 5 waktu. Padahal dhahire mboten salat. Terose niku juga ajarane Syekh Siti Jenar. Kula nyuwun penjelasane Romo, kula khawatir salah jalan, kula mboten paham. Niki larine kanu Mbah salat. Ya. Memang Islam itu berkaki 4. Syariatun, torekotun, hakikatun, wal ma'rifatun. Syariat. Yang namanya syariat itu diutamakan. Karena apa? Untuk ukuran kita hidup kebersamaan di rumah tangga kita. Jadi kita manggon atau bertempat pada masyarakat. Diwajibkan kita beragama. Nah, agama saling semua agama harus saling mewujudkan sifat syariatnya supaya jelas. Karena yang menasyariatkan itu panduan hidup, bukan panduan kematian. Panduan hidup, tapi juga imbasnya untuk lari kepada latihan dengan makna kematian. Nah, maka barang siapa berani meninggalkan hukum syariat, apalagi dia melarang dan menyegah, itu ya orang munafik itu. Nabi gak seperti itu. Walaupun kita ini belum mampu melakukan,
akuilah kesalahannya. Akui kekurangannya. Kekurangannya. Saya belum bisa melakukan itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau mengadakan sanepa dan sebagainya itu ya enggak. Karena yang namanya saringat toreko ikat marifat. Saringat itu penembang rogo. Kita punya rogo ya harus berterima kasih, digerakkan untuk bersujud, untuk ruku. Kita punya lisan diucapkan. Sebaik-baik bahasa adalah doa. Sebaik-baik doa adalah sholat. Ya. Kita lakukan sholat. Nah, sholat saringat ya harus dengan fisik dilakukan oleh badan jasmani, dipandang oleh mata kepala dan diterima oleh akal dan pikiran kita. Ini harus kita lakukan. Kalau kita sudah terlepas dari saringat Islam, kita tidak akan bisa hidup berdampingan rumah tangga, tidak bisa hidup rukun dan tidak bisa hidup kebersamaan. Mesti bentroke. Mesti bentroke, melo agama tidak kisruh, igama tidak kisruh atau ugama tidak kisruh. Sebaiknya supaya enggak kisruh diatur dengan agama jelas. Ini aturan Islam, ini aturan Hindu, ini aturan Buddha, ini aturan dan sebagainya. Secara syariat. Secara syariat. Menurut saringan harus dibentuk. Kalau dia tidak mau melakukan saringan, kenapa di dunia penuh dengan syariat? Syariat ini jasad ini. Kita nyangkul mencari duit, mencari uang, mencari apa itu semua syariat. Amit Sawun daerah Langkong itu saringat. Kalau dia terlepas dari aturan saringat, ya jangan hidup gitu loh. Jangan hidup. Nah, maka kalau tidak mampu setidaknya kita jangan merusaklah. Kalau masalah pandangan kan untuk pribadi. Masalah pandangan pribadi. Maka di dalam torekoh kita mengajarkan nglakonono saringat mentengke torekoh ndadekke hakikat gayuh marang marifat. Kita melakukan saringat mentengke torekoh, jadikanlah hakikat untuk meraih dengan makrifat kepada Allah. Itu sebenarnya satu kesatuan ya, Mbah. Ya iya. Empat itu harus kita pakai. Karena kita ibaratnya kita punya tangan dua dan punya kaki dua kan, empat kan. Seandainya kaki kita hilang sebelah, mungkin jalannya ya enggak normal. Maka saringat itu diutamakan supaya kita bisa tahu hukumnya. Oh iya saya salah, hidup rumah tangga yang namanya surga sebagian daripada dilakukan orang yang beriman itu adalah kita berbondong-bondong, kita bersama melakukan tentang agama supaya beda sama. Karena apa? Adunya mandorotin akhirat. Ya. Dunia itu sawan akhirat. Neng donya bingung ke uang kok. Apa maneh kok ning akhirat. Akhirate lah yang ngono. Tambah kebingungan. Nah, maka disyariatkan. Kalau disyariatkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ditorekohkan jiwaku sama menjiwai dengan jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad. Caraku hakikat saya juga bersama dengan caranya Kanjeng Nabi Muhammad. Makrifatku saya ya terukur dengan makrifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi itu makrifat dulu, baru hakikat, baru torekoh, baru syariat. Mula awaludin makrifatullah, awalnya agama orang yang sudah kenal dengan Gusti Allah. Artinya apa? Langkah-langkah Kanjeng Nabi mulai awal itu jadi yang wujudnya agama. Berarti naik gunung terus turun itu. Turun posisinya gitu. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @admalik. Mau tanya Mbah, sehari habis berapa bungkus rokoknya Mbah? Berkah selalu buat Mbah Yai dan semuanya. Tanglet telase rokok jenengan bisa sedino pinten bungkus ya Mbak malah. Wah, pokoknya ki sehari semalam kalau kita begadang itu sehari semalam tuh 12 bungkus. 12 bungkus. Berarti 1 slop lebih 2. Maka podcastan tuh ragatnya gede. Rokok sak slop. Rokok sak slop. Oke.